Sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena komunikasi adalah aspek yang penting banget di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita sudah hadir bersama dengan Bapak Ronnie Francis dan juga ada Bapak Donny De Keyser. Kita membahas mengenai extrovertnya orang introvert. Ini pembahasan yang menarik sekali nih. Dan sekarang saya mau nanya nih ke Pak Ronnie dan juga Pak Donny, kira-kira tips apa sih untuk orang introvert supaya bisa menjadi lebih extrovert? Karena saya merasa introvert gitu ya. Ya sebenarnya banyak tips. Yang penting nomor satu, kita harus memahami dulu karakter kita itu apa. Kalau sudah paham, sudah yakin, kita pelajari ya karakter ini seperti apa, kebiasaannya, karakter itu seperti apa. Yang saya alami sendiri adalah saya jangan menarik diri, tapi saya harus mencari, seperti tadi kata Bro Ronnie kan misalnya, kalau saya introvert kemudian saya harus dalam tanda petik beraktivitas di dunia extrovert, ya saya harus mempelajari gaya komunikasi orang extrovert. Jadi jangan malah menarik diri, ya kita datengin. Ibaratnya kalau kita takut sama air gitu kan, ya nggak bakalan bisa jadi perenang, kecuali kalau kita nyemplung. Ya kan? Nah kan seperti kata pepatah sih, naganya ya, kita tidur dulu. Jadi kalau mau menghadapi gelombang samudra, tidak akan ada pelaut yang tangguh lahir tanpa dari gelombang samudra. Nah, maksudnya ya kalau kita mau menjadi orang yang memiliki kemampuan dari aspek komunikasi ekstrovert, ya kan, maka bergaulah dengan orang-orang ekstrovert. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kemampuan komunikasi ekstrovert itu kan dia menggunakan bahasa baik verbal ataupun non-verbal. Nah, itu diperkaya. Ya, perbenaran kata, ya kan? Kemudian diksi, memperbanyak bahan-bahan yang membuat dia tidak kehabisan bahan bicara. Ya kan? Terus yang ketiga apa? Bangkitkan inisiatif. Orang introvert itu kalau dalam sebuah ruangan sesama introvert kan mungkin lebih asik dengan dunianya sendiri kan. Kalau ada majalah di situ atau pegang handphone, dia lebih memilih mungkin pegang handphone. Sementara kalau ada orang extrovert, dia akan berusaha untuk membuka pembicaraan, ya kan, mencari peluang, mencari kesempatan berkomunikasi. Tentu dengan melihat respons. Kalau responsnya dari orang introvert semua ternyata feedbacknya tidak oke, ya dia juga nggak akan maksa gitu kan. Nah, jadi yang itu yang bisa dilakukan. Dan yang paling penting kalau menurut saya sih adalah cari komunitasnya. Komunitas orang introvert maksudnya? Ya, kalau dia introvert mau extrovert, dia akan cari komunitas orang-orang extrovert. Ya, walaupun tidak ada asosiasi orang extrovert, tapi dia bergaul dengan orang yang profesinya lebih menggunakan kemampuan komunikasi orang extrovert, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Bisa jadi kan bro, ada orang extrovert yang pengen menikmati menjadi orang introvert, misalnya gitu kan? Ya dia mencari komunitasnya atau mencari apa ya? Perkumpulannya atau orang-orang dengan hobi yang sama gitu. Cuma tadi lagi ngebayangin ketika Bro Donny bilang tentang komunitas orang ekstrovert ya. Oke. Nggak bisa kita bayangin tuh. Terus satu lagi di sana, hai semua. Saya juga kebayang kayak chaos banget gitu di dalam. Ya di kafe itu loh, di tempat arisan kan banyak itu kan. Rame, nggak jelas, nggak ada tujuan, pulang pokoknya. Gimana tadi? Tadi ngapain ya? Ngomong apa? Tetapi setahu aku ya bro ya, ada komunitas orang introvert, ada, ya kan? Ya makanya berbeda nih. Orang introvert punya komunitas, extrovert kayaknya nggak ada. Tapi dari tadi kok kayaknya kita ngomongin orang introvert yang harus jadi extrovert, kesannya kayak kasihan banget gitu di orang introvert ya. Nggak, ini kan kaitannya dengan bagaimana cara mereka meraih sebuah impian. Ketika dia introvert, tapi dia harus berinteraksi dengan orang lain, kan agak sulit ya. Kalau dia tetap dengan gaya komunikasi introvertnya. Kayak saya misalnya introvert, tapi saya punya ide. Saya tidak berkomunikasi dengan orang lain untuk menjual ide saya. Kan sulit saya untuk mencapai tujuan. Nah, saya memposisikan diri, walaupun saya misalnya merasa introvert, tapi saya harus mengkomunikasikan ide saya, konsep saya itu dengan menggunakan gaya komunikasi orang extrovert. Sehingga lebih mudah bagi saya untuk mencapai tujuan. Tapi kalau gitu ada nggak sih gak enaknya jadi extrovert, mungkin negatif dari being extrovert gitu. Nah, mungkin ini yang saya mau bicarakan. Tadi kan udah yang introvert kan? Coba orang extrovert yang jawab. Ya.
biar saya merasa aja ini. Jadi kalau misalnya orang ekstrovert pertama kali nih ya, sahabat Eljon ya, ini saya belum bilang sampai masuk di tips pertama, kedua, ketiga, tes dulu lah. Ya, biar tahu gitu loh ya. Jangan sampai Anda cuma merasa introvert, taunya Anda ekstrovert sehingga Anda salah jalan gitu kan. Betul. Anda cek dulu Anda itu orang ekstrovert atau introvert. Seandainya Anda adalah seorang yang ekstrovert, maka yang pertama yang harus Anda pelajari adalah Anda menahan diri untuk berbicara dulu. Kenapa? Yang paling susah dari orang ekstrovert adalah menahan diri tidak berbicara. Bahkan di saat-saat yang seharusnya dia tidak bicara, dia akan berbicara. Sehingga ini yang membuat orang menjadi kesal. Jadi bukan bilang setiap kali ya kita ketemu dengan orang ekstrovert kita akan selalu happy. Kadang-kadang pernah nggak sih ya, mungkin Mawar nih, Bro Doni ya, ketemu sama orang ekstrovert, ih sebel banget ya, kenapa berisik banget gitu. Berisik gitu ya. Kita lagi pengen butuh ketenangan, misalkan contoh nih ya, ada di dalam perpustakaan. Orang ini nggak ngomongin istri kan? Enggak. Nggak berani. Hati-hati. Jadi kalau misalnya di dalam perpustakaan kan harus suasananya kan hening, kan tujuan di situ kan buat belajar. Tapi orang ekstrovert kebayang nggak lu ya? Lu masuk ya, orang ekstrovert masuk ke perpustakaan ketemu bareng sama temennya ekstrovert juga. Lu mau cari buku apa? Diusir. Lu kalau ngomong di luar aja. Iya kan? Nah, kayak gitu. Jadi pertama adalah belajar untuk ngerem dulu. Iya. Karena belajar untuk ngerem itu nggak gampang loh. Ya kan? Betul. Lebih sulit belajar ngerem daripada belajar ngomong. Iya, makanya tapi kalau misalnya dari sisi orang introvert, maka kenapa banyak yang dibahas adalah introvert menjadi ekstrovert. Karena orang introvert mungkin untuk belajar untuk berbicara butuh keberanian mental, itu kan gampang ya. Ekstrovert butuh untuk diam, itu juga nggak gampang sebenarnya. Ya kan, untuk diam, stop lu ngomong. Kan kadang stop untuk ngomong ya. Kemudian tadi bukan tanda ya. Nah, kemudian apalagi yang mesti dipelajari? Pertama, belajar untuk berdiam dulu ya. Jadi tidak harus selalu berbicara. Kedua adalah belajar untuk berbicara secara terstruktur. Ya, karena orang ekstrovert itu kalau berbicara sering ngalor ngidul. Kadang baru sebentar ngomong A, sebentar ngomong B, sebentar ngomong C. Lompat-lompat ya. Iya, lompat-lompat, tujuannya ada nggak ada. Yang penting rame aja pokoknya, ya kan? Makanya perhatikan, ada kalau misalnya 2 orang nih, misalkan contoh ya, ibu-ibu ya, mohon maaf jangan tersinggung sahabat ibu-ibu semua. Saya nggak tersinggung. Iya, kan bapak-bapak. Iya. Nah, ibu-ibu kalau lagi ngumpul ya bareng-bareng, wah Jang, gimana tuh tentang yang tasnya, mana baru beli dari mana? Enggak, baru dibeli sama Om. Itu iPhone. Bisa panjang pembicaraan sampai ujungnya pulang ada menghasilkan apa? Udah seharian loh pergi ke situ ya. Pas pulang sampai udah dapat pengetahuan tentang apa? Nggak ada. Kita tapi lagi terpuaskan. Karena wanita kan lebih multitasking, dia harus punya teman untuk cerita. Penyaluran. Nah, makanya ketika dibilang sama orang ekstrovert ini belajar untuk namanya tadi belajar berbicara secara terstruktur adalah berbicara itu ada tujuannya gitu loh ya. Kalau kita berbicara namanya konsep berbicara, konsep untuk bagaimana orang bisa menyampaikan namanya pesan, ada konsepnya yang harus disampaikan. Ada pesan apa yang harus ada tujuannya nyampe. Jadi kalau cuma asal sekedar itu cuma dibilang namanya chit chat, ya kan? Ya, kalau misalnya kalau orang Chinese itu bilangnya tahu nggak apa ngobrol-ngobrol itu? Dia lang face chat, bilangnya menghabiskan waktu bersama, ya kan? Menghabiskan waktu doang karena kenapa nggak ada tujuannya. Tapi orang ekstrovert butuh itu buat penyaluran. Dan ini orang ekstrovert berarti punya lagi nih kelebihan. Kalau dia laki-laki yang biasa tadi 7.000 sampai dengan 10.000, orang ekstrovertnya laki-laki bisa sampai 13.000. Bisa bayangin dong kalau yang perempuan 20.000. dari yang bisa lebih dari 25.000 mungkin dapatnya. Nah, itu dia. Makanya saya selalu bilang kan kalau misalnya perempuan nih orang yang ekstrovert pula dan tidak bisa tidur waktu lagi malam, berarti artinya belum ada yang dikeluarkan kan kata-katanya. Maka sebelum tidur apa yang harus dilakukan? Ajak ngobrol. Maksudnya ajak ngobrol perempuan itu bukan kita bukan kita dua arah, kita pancing, dia yang cerita, biar stoknya habis, baru bisa tidur nyenyak. Iya, padahal Bro Doni ketika cerita kayak itu dia lagi memancing istri bicara kan? Iya, dan saya tidur. Tapi ada satu kasus mungkin kayak saya Bro, ketika saya kalau di tahap sekarang ini kan mau dites lagi juga udah nggak ada manfaatnya mungkin. Iya, kalau secara fenotif. Secara fenotif dan mungkin faktor soal apa yang diyakini seseorang itu kan bisa mempengaruhi. Betul. Kalau dia meyakini introvert ya kan bisa mempengaruhi kan.
akhirnya dia pembawaannya bisa jadi seperti orang introvert. Kalau dia meyakini dia extrovert walaupun dia belum tes gitu kan, ya kayak saya tadi misalnya kan, saya merasa introvert tapi bisa extrovert gitu kan, ya mau dites kayak apa juga nanti balik-baliknya sesuai dengan mindset dia. Iya, Betul. betul. Nah, betul. memang Itu dia. betul sebelum itu dites dulu. Tapi kalau sudah terlambat kayak saya, Ya percuma. percuma. Ditambah lagi profesi kami berdua itu sangat disupport dengan karakter komunikasi orang ekstrovert. Ya kan, jadi ya mau denial seperti apa, toh profesinya, hidupnya, ya sehari-harinya akhirnya menjadi karakter. Ya kan, menjadi karakter. Kenapa? Karakter itu kan dibangun Terbiasa. dari kebiasaan. Gitu. Nah, ini kan tadi saya nggak tahu sih sebenarnya budgetnya berapa ya Pak untuk kita ngetes Budget apa nih? extrovert. Budget Kalau DNA mahal ya. Untuk mengetes budget introvert dan extrovert gitu. Jutaan lah Nah, kalau yang mungkin ada tips-tips gampangnya aja nggak sih? Ya, coba dong Iya, dites dulu dong. untuk kaum mendang-mending gitu. Jadi kita bisa Ya, tahu ya. gambaran Bagi umumnya. yang ingin berhemat, ya bersama Eljon, yang pertama adalah Anda pahami dulu Anda lebih banyak dalam satu hari, lebih sukanya sendiri atau ketemu sama orang. Ya. Kedua, buat tesnya. Setelah itu pertama kayaknya hampir 50-50, masih belum ketahuan kan? Ya. Yang kedua, berarti coba 1 harian di rumah dan tanpa melakukan apapun juga yang berhubungan dengan orang lain. Bisa Kira-kira nggak? bisa nggak? Karena kalau bagi orang extrovert itu akan menjadi hukuman yang paling sengsara. Betul nggak? Ya kan? Saya bisa bro, Hah? tapi nggak dengan tanpa istri. Dengan istri Curang yang hati lain. lu nih Ya, kayaknya. maksudnya setengah hari aja nggak ketemu istri udah pusing. Karena lagi ditonton. Nah, itu adalah cara yang paling murah ya. Iya, Jadi iya. yang ketiga, ya kalau misalnya Anda pengen tahu Anda orang introvert atau extrovert adalah ketiga, kegiatan apa yang paling disukai sama dia. Kegiatan itu bukan hanya soal baca buku doang aja ya kan. Kalau baca buku tujuannya adalah, nah balik lagi ke tujuan ya. Tujuannya adalah untuk dia nanti bisa berbicara dengan orang lain, itu bukan termasuk Introvert. untuk introvert Dia ya. malah extrovert. Iya, tapi kalau gua sukanya lebih banyak daripada gua capek dengerin orang, ngumpul sama orang, lebih bagus gua bacanya itu apa, ensiklopedia. Tapi ada loh, ternyata ya. Nih gua cerita ini seriusan loh ya. Bro Dodi sama Mawar kemarin baru ketemu anak murid ya. Hobinya ngapain? Baca buku. Oh ya biasa lah ya. Buku apa yang paling suka? Ensiklopedia. Astaga, nggak salah. Gue baca American Encyclopedia, Indonesia Encyclopedia. Serius? Iya. Gue dikasih sama kakek, gue baca. Itu terpaksa kali disuruh sama kakek. Iya, gua suka Nggak baca. suruh. Enggak kebayang ensiklopedia, kan ada ensiklopedia Amerika Iya, yang iya. berpuluh-puluh buku biru Iya, itu. iya. Yang Indonesia juga ada. Heeh. Ya cuma berapa 20-an jilid tapi lebih tebal dari kitab suci. Ya aku baca itu. Baca emang suka baca kayak gitu. Suka baca. Sampai sekarang juga suka baca, apalagi baca masa depan. Nah itu, jadi ada anak muridku itu ternyata suka baca. Masih muda? Masih muda. Oh. Masih muda. Loh, saya waktu SD itu saya baca bukunya Soekarno ini loh, Di Bawah Bendera Revolusi. Yang segini. Iya. Masih dengan ejaan lama. Wah, luar biasa. Tapi kelihatan dari orangnya kalau yang ini, dia kan kacamatanya tebal gitu kan. Cuma dia mendaftarnya sesuatu hal yang salah. Apa? Dia daftar jadi sales gitu. Oh. Siksaan banget untuk kayaknya buat dia. Nah itu Iya, dia. iya. Nah tapi ini kan Kecuali kalau dia sales buku. itu produk kan- knowledge sudah khatam dia. Bisa. Nah ini kan salesnya tergantung lah ya. Di salesnya dia Iya, ada iya. berhubungan juga dengan yang lain. Nah dia bisa menggunakan kemampuan yang lainnya itu untuk mendukung itu, gitu kan. Kalau misalnya enggak mah berat banget dia. Karena sukanya bayangin ya, sahabat Eljon ya suka baca buku ensiklopedia, ya. Anda merasa capek nggak sih ketemu orang? Capek. Tapi sekarang kan sebenarnya ensiklopedia digital lah ya. Iya. Kita bisa berseluncur di dunia maya, kita mencari apa yang ada di ensiklopedia itu. Yang sekarang nama ensiklopedia itu kan orang sebut Wikipedia. Oh, Ya kan? Tapi saran saya jangan pernah mengutip dari Wikipedia untuk kepentingan akademik. Oh, kenapa? Ya, misalnya teman-teman sahabat Eljon atau Bro Roni misalnya ngajar kasih sesi di kelas nih kan, Dari kutip Wikipedia. jangan. Kenapa? Ya, karena Wikipedia itu kan ensiklopedia bebas. Oh. Sumbernya kan tidak bisa kita verifikasi. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, nah yang bisa kita kutip itu ya dari misalnya ya referensi-referensi yang jelas, ya, buku, penulis, karya apa gitu. Ya. Oke, nah jadi itu dia tadi ya sahabat Eljon, tips-tipsnya udah dikasih juga nih cara murahnya untuk mengetahui kira-kira Ya. extrovert apa introvert nih. Karena kita perlu tahu dulu apakah kita extrovert atau introvert, baru kita bisa tahu kita Kalau mau ternyata kemana dua-dua arahnya. ambivert bisa juga kali ya. Ternyata dia sakit jiwa. Hati-hati. Oke, nah semoga sahabat Eljon yang sedang menonton bisa terbantu dengan diskusi kita hari ini, dan terima kasih sudah menyaksikan kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya di L Talk Empower Life Through Communication. Bye bye.
So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!